Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan ketua kelasnya untuk berdoa. Sudah mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, semuanya sehat atau ada yang agak sakit dari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semua? Apa ada yang belum sarapan? Belum. Siapa yang belum sarapan coba? 1, 2, 3, 4, 5 anak yang belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Malas sarapan. Jadi kalau pagi tidak terbiasa makan dulu. Jadi yang benar ketika mau berangkat sekolah kita harus makan dulu, sarapan dulu walaupun di situ sedikit. Jadi diusahakan setiap hari kalian supaya ada asupan makanannya. Nah, baik, Bapak akan absen dulu. Adinda Indra Sapitri, Agus Nova, silakan. Ahmad Budi Santosa, Aprilia Trianggarsari, Astrid Lira, Basrina Wulandari, Cahyo Dwi Saputro, Cinta Pertimana, dan Raden Melani Eka Putri. Baik anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin sudah dibahas tentang visual merchandising. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang SOP penataan produk. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang SOP penataan produk. Jadi di dalam SOP penataan produk itu nanti yang akan kita pelajari yang pertama bagaimana cara menerapkan SOP penataan produk. Jadi ada SOP-nya ketika kita mau menata barang itu harus ada tata caranya atau ada alurnya. Jadi ketika kita mau wudhu, mau sholat dan mau melakukan semua aktivitas khususnya itu ada tata caranya dulu. Ketika kita mau wudhu, pertama yang kita lakukan satu, ada niatnya sambil membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu berkumpul. Setelah itu mukanya membasuh muka. Di dalam kita menata produk itu juga ada alurnya seperti itu. Jadi pertama yang harus kita lakukan secara urut itu sudah jelas. Terus kemudian yang kedua nanti, yang tadi keduanya adalah melaksanakan penataan produk itu sesuai dengan SOP tadi. Jadi pertama menerapkan, jadi kita baca, kita pahami dulu, kita mengerti dulu, kemudian kalau sudah kita terapkan SOP yang kita mau laksanakan. Pengertian SOP dulu. Pengertian SOP di dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan segala sesuatu itu pasti ada urutannya, pasti ada aturannya atau sistemnya. Yang pertama harus kita tahu SOP. Coba kita dibaca pengertian SOP itu apa?
suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di situ ada standarnya atau ada pedomannya. Jadi besok di dunia kerja, kalian berada di dunia kerja, itu setiap apa yang akan kita lakukan biasanya dalam bentuk tertulis. Jadi apa yang kita lakukan itu harus kita dokumentasikan secara tertulis. Ya. Jadi sebelum kalian melakukan apapun, menata atau melaksanakan tugas apapun, itu sudah pasti ada aturan yang disebut dengan SOP ini tadi. Kemudian selanjutnya itu pengertian dasar tentang SOP penataan produk. Kemudian di sini lebih jelasnya adalah langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan acuan dan penataan untuk menarik perhatian konsumen pada sebuah keputusan pembelian. Dinamakan aturan atau standar itu berarti sudah baku ya. Aturannya harus jelas. Ketika kalian mengunduh kok diawali dengan cuci tangan dulu, setelah cuci tangan nanti berkumur, setelah berkumur harus membasuh wajahnya. Di dalam penataan produk juga sama. Pertama setelah membaca SOP-nya, kemudian di depan ada rak yang harus dilakukan pertama kali kira-kira apa nih? Membersihkan. Jawabannya betul, Mbak Dita dari tadi jawabannya betul. Setelah membersihkan kira-kira kalau ada SOP-nya di situ, menata produk. Biasanya menata produk itu ada aturannya, baik dari besar kecilnya, kemudian dari warnanya, kemudian dari jenisnya. Tujuan dari SOP itu apa saja? Satu, agar karyawan mampu menjaga konsisten. Konsisten artinya apa? Nah, dilakukan terus-menerus. Jadi konsisten, kalau sekarang berada di tempat ini, jam 7 sudah di sekolah, besok berarti juga sama, itu disebut dengan konsisten. Walaupun misalkan cuacanya hujan, tetap dia berada di situ. Penataan produk juga sama. Ketika sekarang penataannya sudah baku, berdasarkan jenisnya, berdasarkan warnanya, kemudian berdasarkan pada ukurannya, itu dia tetap konsisten seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan SOP penataan produk apa? Ya, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi dari tiap posisi dalam organisasi. Nanti ketika di dalam dunia kerja, kalian akan ada yang menjadi pramuniaga. Yang kedua nanti akan menjadi kasir. Kemudian akan ada yang menjadi merchandiser. Semuanya nanti akan mengetahui dengan jelas peran dan fungsi masing-masing. Kalau pramuniaga berarti dia menata produk itu. Setelah sekian bulan, sekian waktu kamu nata bagus, tidak ada barang yang hilang, kemudian omset toko atau swalayan itu bisa meningkat, nanti akan naik jenjangnya menjadi kasir. Perhatikan, bila akan saya tampilkan di sini video penataan produk dari KDS Supermarket. Ya, dengan jelas. Jadi itu penataan produk ketika di swalayan atau di supermarket. Dilihat dulu biar jangan ngantuk ya. Ada celana, jeans dan kain, itu tempatnya berada di sana. Kaos oblong. Jadi ada kaos, macam-macam, ada yang berkerak, kemudian baju dan kemeja, baju batik dan kemeja, penempatannya seperti itu.
kita temanya ada yang food dan drink. Kerudung dan peralatan sholat di situ. Gamis dan daster, jadi penempatannya besok ketika di dunia kerja disesuaikan dengan itu, terutama yang magangnya di KTS. Jadi sebelum kalian berangkat, model penataannya seperti itu. Kelihatannya seperti di rumah kita melipat baju ya, dan kalian sudah sering. Tetapi di sini disebut dengan SOP, bentuknya seperti ini: sandal dan sepatu, rok dan celana pendek juga sama. Di situ ada aturannya. Ini sudah baku loh ya, tidak bisa kita ubah-ubah sendiri. Jadi sudah ada aturannya dari perusahaan, memang seperti itu. Blus dan kaos ketat, jadi pakai blus. Kenapa ke tempatnya ada jam? Terus ini aksesoris, ada jam tangan, kemudian kalung dan lain-lain itu. Bermacam-macam aksesoris, baik pria maupun wanita. Mainan dan boneka tempatnya jadi satu biasanya. Mainan dan boneka ya. Peralatan sekolah dan alat tulis kantor. Ketika kita masuk, kita beli ataupun tidak beli, mereka tetap melakukan apa? Salam dulu. Itu sudah SOP atau belum? Sudah. Kamu besok akan diajarkan seperti itu. Mengajar sikap, keterampilan dan pengetahuan, kira-kira yang lebih sulit mana? Sikap. Kenapa? Di luar negeri itu saya pernah dapat pengalaman waktu kuliah. Ketika anak itu tidak mau mengantri, gurunya itu pusing sekali. Tapi ketika tidak bisa belajar matematika, mereka biasa. Karena apa? Selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin 6 bulan belajar matematika itu dileskan, anaknya mampu. Tetapi kalau belajar sikap itu rumit atau tidak? Rumit. Diajarkan selama bertahun-tahun. Kalau sudah tidak bisa dirubah, dinamakan dengan kebiasaan. Habis makan misalkan, SOP-nya yang betul bagaimana? Ditaruh di belakang, dicuci, terus kemudian ditaruh. Nah, inti dari pelajaran SOP itu membiasakan kita bersikap sesuai dengan dunia kerja di dalam penataan waktu tadi. Paham ya? Jadi SOP intinya maksudnya ada di situ. Manda, silakan diteruskan yang keempat. Oke, jadi kalau sudah ada SOP-nya, setelah dibersihkan, kemudian barang yang besar ditaruh di bawah dulu, kemudian baru ditata. Setelah itu nanti yang berwarna cerah tempatnya di kanan, yang agak gelap semakin ke kiri. Tujuannya apa? Melindungi usaha kita dan petugas atau pegawai dari kesalahan administrasi lainnya. SOP penataan produk pertama apa? Ya, tidak. Memperlancar tugas pegawai atau tim unit kerja. Ya, kemudian yang kedua. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Ya, kemudian. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam melaksanakan pekerjaan. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin dalam menata barang dagangan. Jadi di sini ada 5. Yang pertama fungsinya itu memperlancar tugas, karena sudah tahu alurnya, sudah tahu tatanannya harus bagaimana. Kemudian sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan, karena ada hak dan kewajiban konsumen. Hak dan kewajiban konsumen tadi ada aturannya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian yang ketiga mengetahui dengan jelas hambatan dan di situ mudah dilacak. Ketika terjadi penyimpangan, maka mudah dilacak. Misalkan Indah itu jadi kasir, kemudian barang yang terjual dengan uang yang masuk itu harus sinkron. Uang yang masuk 15 juta, tapi barangnya yang bilang banyak. Ketika ditelusuri, dilacak, oh ternyata dia memberikan kembalian itu banyak yang kelebihan kepada konsumen. Maka
letaknya di sini. Oh, bukan dicuri, bukan diambil, tetapi memang kesalahan murni dari hasil tadi. Karena ada CCTV di situ, ada SOP-nya. Kenapa kok? Permen itu kan bukan nilai untuk alat tukar ya. Kok ketika kita membeli kemudian dikasih permen, tujuannya adalah untuk meminimalisir itu. Tetapi kembali lagi sesuai dengan SOP-nya nanti kamu dilarang atau sebaiknya jangan menggunakan permen untuk memberikan kembalian. Dari pengantar yang saya berikan, tolong didiskusikan kepada kalian semua bentuk kelompok sesuai dengan tempat duduknya. Jadi ini semua ada 29, nanti yang satu cinta itu bisa bergabung dengan temannya, kecuali itu ada nanti satu kelompok yang 3 anak. Ini permasalahan yang akan saya berikan. Dari permasalahan ini, ketika barang itu sudah ditata sesuai dengan SOP, kemudian dipamerkan dan ditaruh sedemikian rupa, konsumen datang melihat, mencoba beberapa pakaian, terus mengembalikan lagi dan tidak terjadi transaksi. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Silakan permasalahan seperti ini dibahas dengan teman satu bangku. Kemudian nanti setelah pembahasan itu dari permasalahan itu nanti kalian presentasikan hasilnya. Bisa browsing lewat HP, nanti HP-nya bisa dikeluarkan untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang paling benar, atau bisa dari modul yang sudah kamu gunakan sekarang, atau dari buku paket yang ada di situ. Jadi sumbernya bisa dari internet, kemudian dari modul materi itu, dan yang ketiga dari buku paket yang sudah ada. Dari pertanyaan ini ada yang mau saya silakan. Sudah jelas? Bisa dimulai? Ya, silakan. Saya berikan waktu 10 menit, kemudian dari masing-masing kelompok nanti silakan untuk presentasi depan. Kata-kata yang sudah mengerti. Silakan diperhatikan. Budi Santoso. Jadi untuk pertanyaan yang dari Bapak tersebut, kami akan mempresentasikan jawaban yang dibacakan oleh Lisa. Mungkin kita harus menambah kembali barang dengan sabar walau sudah lelah. Jika ada barang yang sudah diacak-acak, mungkin kita juga harus kembali dari awal untuk memakai waktu. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai yang meniaga. Kita tolong diulangi supaya lebih jelas. Mungkin kita harus menata kembali barang dengan sabar walau sudah lelah. Jika ada barang yang sudah di-pack, diacak-acak, mungkin kita juga harus kembali dari awal untuk memakai lagi. Karena itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai pemilik. Jadi jawaban atau pemecahan masalah dari yang dipresentasikan kelompoknya kita. Yang pertama tadi bagaimana Mbak? Menata kembali. Jadi barang yang sudah diacak-acak, yang sudah dicoba oleh konsumen tadi ditata sesuai dengan SOP. Kemudian yang kedua, jika ada barang yang sudah di-pack, diacak-acak,
Ya, ada yang dipait biasanya penempatannya ada yang ada di plastik atau mungkin ada kemasan tertentu. Di situ juga disembalikan seperti posisi awal. Kemudian yang ketiga, karena itu tanggung jawabnya seorang pramuniaga yang tugasnya memang harus seperti itu. Jadi kita harus sabar. Tadi sikapnya harus di situ sabar. Tujuannya apa? Melayani konsumen memang harus sedemikian rupa. Oke. Silakan kalau ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, siapa yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Sudah jelas kira-kira dari permasalahan ini? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sebagai pramuniaga yang profesional, kita harus mampu untuk tetap melayani mereka dengan sabar, dengan ceria, walaupun mungkin kakinya pegel, kemudian kepalanya pusing, tetapi kita diharapkan karena berada di dalam bisnis jasa, di situ kita tetap untuk tersenyum. Biasanya ini yang sulit karena ini kembali lagi ke pembelajaran yang sikapnya adalah bentuknya sikap. Jadi belajar sikap itu lebih sulit dibandingkan dengan pembelajaran keterampilan maupun secara pengetahuan. Kalian saya berikan tugas, silahkan dibuka di kuisisnya, nanti HP-nya